sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, oh, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship His holy name. You're rich in love. The end draws near and my time has come. Oh, still my soul will sing your praise unending. Sing it out, 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul. Worship His holy name. Worship God, sing like never before. And oh my soul, worship His soul. Bless the Lord, my soul. Hai teman-teman, apa kabar? Kita kangen loh ibadah bareng. Nanti kalau virus coronanya nggak ada, kita ibadah bareng lagi ya. Sampai ketemu teman-teman, dadah. Shalom teman-teman. Sebelum beribadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu. Kami bisa selamat dari musibah apapun ya Tuhan. Tuhan, berkati kami yang sedang di rumah, sedang beribadah. Tuhan, berikan kesehatan pada kami, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari kuasa gelap ya Tuhan. Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu. Kami akan beribadah. Haleluya. Amin. Halo, shalom. Pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, pagi ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Walaupun kita ibadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi kakek percaya kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat memuji Tuhan pagi ini.
Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita pagi ini, Kak Keke mengundang kita semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan telah memimpin kami dan juga Tuhan telah memberikan kami berkat sehingga kami bisa beribadah pagi ini. Tuhan, pimpin ibadah kami pagi ini agar kami dapat beribadah dengan baik dan kami dapat menerima sesuatu yang baru pagi ini. Tuhan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum kita mau memuji Tuhan, Kak Keke mau tanya, siapa yang hafal ayat hafalan yang kalian kasih minggu kemarin? Kaden semua hafal nggak? Saya. Hafal nggak? Kamu tahu? Hah, hafal nggak? Ayo, ayat hafalannya kemarin dari mana? Ayo. Lukas 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yeay, adik-adik di rumah juga hafal ya, hebat. Berarti semuanya dapat bintang dari Tuhan Yesus. Mari kita berdiri adik-adik, kita semuanya mau memuji Tuhan. Kita semangat memuji Tuhan pagi ini. Kita akan belajar lagu tentang seorang pahlawan. Siapa yang tahu? Seorang pahlawan yang melawan raksasa. Woi, Daud hebat. Rasanya namanya si Goliat. Yuk kita belajar lagunya yuk. Ayo, semangat ya adik-adik ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengalih-alihnya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengalih-alihnya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengalih-alihnya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Ayo semangat. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya pengalih-alihnya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Masih bersukacita adik-adik, tetap semangat ya. Kita mau menyanyi satu lagu baru. Lagunya itu Judulnya One Way Jesus. judulnya One Way Jesus. Ya, kita mengatakan di lagu itu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Ya, mari adik-adik kita mau latihan lagu ini. Yeay, mari kita. Ya, mari Noah mungkin udah tahu lagunya ya. Melangkah berjalan sendiri, tak tahu apa yang ku cari. Yesus datang, iringi langkahmu.
kami undang kita semua persiapkan hati, persiapkan diri kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau buka hati kita masing-masing supaya firman Tuhan dapat bertumbuh, dapat tertanam, berbuah di hati kita. Mari adik-adik semuanya persiapkan hatinya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita. Firman
kasih. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, menjadikan hati kami tanah yang subur, agar Tuhan dapat firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kakak Elsie yang akan membawa firman-Mu. Biarlah Tuhan kakak Elsie dapat memberikan cerita yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Keke mau mengingatkan kita agar kita dapat memberi persembahan bagi Tuhan. Persembahan adik-adik dapat adik-adik berikan pada mama papa, atau adik-adik bisa langsung masukin ke dalam amplop lalu diberikan ke gereja pada saat kita bertemu nanti di ibadah sekolah minggu di gereja. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Sekarang Kak Elsie mau cerita tentang sebuah pengampunan. Suatu hari adik-adik, ada seorang anak bernama Bobby. Nah, Bobby sedang sekolah. Sudah jam berapa ya? Bobby sudah tidak sabar ingin pulang ke rumah. Akhirnya bel sekolah pun berbunyi. Bobby segera memasukkan buku dan alat tulis ke dalam tas. Lalu Bobby berkata kepada teman-temannya, "Aku duluan ya teman-teman, dadah." Akhirnya Bobby ke rumah. Lalu Bobby ingin segera bermain kereta, mainan barunya yang diberikan oleh pamannya. Nah adik-adik, kereta tersebut ada di dalam lemari. Tapi Bobby tidak lupa untuk berganti pakaian dulu dan makan siang. Setelah itu Bobby lari menuju lemari mainannya. Dia mencari, mana ya mainan baruku yang diberikan oleh paman waktu ulang tahunku? Kok tidak ada? Lalu Bobby bertanya kepada mamanya, Ibu lihat nggak mainan baru aku? Lalu Ibu Bobby berkata, "Coba kamu lihat, adik kamu mungkin main di kamarnya." Lalu Bobby segera menghampiri adiknya. Bobby terkejut. Dia berkata, kenapa kamu mainan kereta aku? Lihat, roda keretanya lepas kan, Lita?" Katanya gitu. Wah, Bobby marah adik-adik. Bobby lihat mainannya sudah hancur dibuat adiknya. Lalu Bobby menangis. Ibu Bobby datang. "Ada apa ini Bobby, Lita?" Terus habis itu Bobby berkata, Lita merusak mainanku," kata Bobby. Lalu ibu meminta Lita untuk meminta maaf kepada kakaknya. Akhirnya Bobby memaafkan, tapi setengah hati adik-adik, tidak sepenuhnya memaafkan. Bobby masih kesel, Bobby masih marah karena mainannya rusak. Akhirnya Bobby ambil mainannya, dia ke kamar lalu tiduran. Pas lagi tiduran di kasur adik-adik, dia merasakan, wah, ada sesuatu di bawah selimut. Apa ini ya? Lalu dilihat, wah, ada bonekanya Lita. Aku harus balas dendam. Dia sudah merusak mainanku. Aku harus merusak mainannya juga, kata Bobby gitu. Tapi aku harus cari dulu gunting. Nah, dia lari menuju lemari. Dia lihat ada gunting, dan di samping gunting ada apa adik-adik? Ada 3 buah jepitan rambut adik-adik. Ternyata jepitan rambut itu punya ibunya Bobby yang dulu dia pernah rusak. Nah, dia ingat ibu berkata kalau ini harus Bobby simpan sebagai tanda peringatan. Ibu tidak marah sama Bobby, ibu tidak mau mengungkit kesalahan Bobby. Akhirnya Bobby sedih karena ibu bisa memaafkan Bobby. Bobby akhirnya meminta maaf sama Tuhan. Dia benar-benar menyesal
karena dia sudah mau berniat jahat sama adiknya. Akhirnya Bobby minta pengampunan sama Tuhan adik-adik. Nah, sama seperti cerita firman Tuhan, yaitu tentang Paulus dan Silas. Nah, Paulus dan Silas ini adalah anak-anak Tuhan adik-adik. Dia selalu rajin memberitakan firman Tuhan. Tapi dia harus dipenjara karena banyak orang yang gak suka sama dia adik-adik. Lalu saat dipenjara dia tidak sedih. Dia tetap bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhirnya waktu dia nyanyi lagu memuji Tuhan, gempa dahsyat terjadi adik-adik. Wah, gempa. Akhirnya rantai-rantai yang mengikat tangan-tangan tahanan itu terbuka semua. Dan akhirnya adik-adik runtuh semua tembok-tembok. Lalu kepala penjara terbangun. Dia terbangun dari tidur dan dia melihat semuanya sudah terbuka. Dia panik adik-adik. Dia mau bunuh diri rasanya. Dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba anak Tuhan bernama Paulus dan Silas ini bilang sama kepala penjaranya, Jangan engkau bunuh diri. Karena semua tahanan masih di sini, belum kabur," katanya Paulus sama Silas. Tapi terus adik-adik kepala penjara bilang, "Terus bagaimana caranya supaya aku bisa selamat?" Paulus dan Silas berkata kepada kepala penjara, "Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat." Akhirnya adik-adik, kepala penjara itu bertobat. Dia minta maaf sama Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus mau mengampuni nggak adik-adik? Mau. Tuhan Yesus mau mengampuni semua orang. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus mengampuni adik-adik, mengampuni Kak Elsie, mengampuni semua orang adik-adik. Jadi kita harus juga saling mengampuni. Mengampuni siapa? Saudara kita, misalnya adik kita atau kakak kita buat kesalahan pada kita harus memaafkan, harus mengasihi, harus hidup rukun. Nah, Tuhan Yesus pasti senang. Orang tua kita senang, terlebih Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Nah, itu cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Elsie punya ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Kisah Rasul 16 ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat." Sekali lagi ya adik-adik. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan. Coba adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Elsie berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar mengampuni sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.